Lu percaya gak sih bahwa sebenarnya ada keterkaitan antara ketakutan atau stres dan uban? Dulu kita sering dengar kata-kata jangan marah-marah ntar cepet tua gitu ya. Terus ada banyak orang di antara kita tuh denial, bilang bahwa enggak itu mitos gitu kan. Ternyata ada penelitian tim dari Harvard University menunjukkan bahwa stres yang kuat, stres akut atau emosional, ini kecatat ya, emosional bisa mempercepat proses uban melalui mekanisme biologis. Nah loh, sebenarnya bukan secara langsung takut langsung jadi uban gitu, enggak gitu juga. Tapi reaksi biologis tubuh yang dipicu oleh stres kronis atau berlebihan atau ketakutan berlebihan. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Sebenarnya semua stres kita itu kan akar masalahnya pasti adalah ketakutan. Biasanya ketakutan akan dunia. Bahkan di Quran tuh ada loh. Di surat Al-Muzammil ya kan, di ayat 17, maka bagaimana kamu akan menghindar pada hari ketika anak-anak pada masa itu akan tampil uban atau rambutnya berubah jadi uban. Anak-anak aja nih ya yang masih muda, saking ketakutannya melihat hari kiamat, ini kan ngomongin hari kiamat nih, saking takutnya itu sampai keluar uban. Dan di hadis Nabi tuh pernah ngajarin kita sebuah doa berlindung dari, gue lupa diksinya, tapi intinya tetangga yang jahat, terus pasangan yang jolim gitulah, yang membuat kita cepat beruban. jadi ada kaitannya ternyata antara stresnya kita, kesel-keselnya kita, apalagi dari orang-orang yang dekat di circle kita gitu kan, terhadap uban. Memang tidak mudah karena di environment kita tuh, lingkungan kita, stres itu ibarat kata di mana-mana ada. Apalagi buat teman-teman yang sudah punya banyak peran, tanggung jawab. Contohnya lu seorang ibu, lu stres dari anak, ya kan? Ketika jadi seorang ibu, stres lo dari anak. Ketika lu ibu bekerja lagi, dapat stres juga dari lingkungan kantor, dari bos, tantangan target, dari customer, dari admin, wah semua kayak menyerang lo deh. Curhat ya mbak? Iya. Hal pertama ketika gue memahami bahwa stres ini tuh gak baik buat kesehatan, stres ini gak enak ya kan, gak enak dijalanin juga ya kan. Emang ada orang hidup enak gitu, nyaman dengan stresnya di mana-mana gitu? Gak yakin gue, masa iya? Gue mulai membenahi apa yang bisa gue benahi dulu. Apa sih teman-teman yang bisa dibenahi? Dari sisi pola tidur terlebih dahulu. Ya kalau gue sih paling gampang itu ya, karena memang dari kecil buat gue tidur itu very very important. very very important thing. Artinya bukan setiap hari harus jam 9 harus tidur, enggak. Ketika lu punya anak lu harus menyesuaikan itu juga. Tapi seenggaknya lu berusaha untuk bisa tidur tuh berkualitas. Itu sih. Lalu yang kedua dari sisi mindset atau mental, menerima gitu, ridho terhadap takdir Allah dan berserah. Hah? Gimana tuh mbak? Kan itu susah. Nah ini yang tidak mudah ya kan. Itu skill yang harus kita asah every single day until kita die. Adalah skill ridho dan berserah. Ridho dan bisa bersyukur terhadap takdir Allah apapun itu ibarat kata menjadi amalan tertinggi dari manusia. Karena hanya bisa dilakukan oleh hamba yang menghambakan diri kepada Tuhannya. Paham kan maksud gue? Hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang bisa merendahkan egonya di hadapan Tuhannya. Terus gimana caranya gitu kan? Ada banyak teman-teman juga yang nanya, lah terus gimana mbak? Ya kita tahu kalau misalkan harus ridho, harus menerima, harus berserah. Tapi kan hati kadang-kadang gak mau ngikutin isi kepala, ya gak? Gue juga masih dalam tahap belajar dan akan terus belajar tentang ini. Ada hal yang bisa membuat gue tuh lebih bisa mengurai atau bisa melatih ya kan. Yaitu memahami mana yang ada dalam kontrol kamu atau kendali kamu dan mana yang di luar kendali kamu.
Kamu harus tahu batasannya itu dulu. Karena ada banyak dari kita itu stres gara-gara apa? Gara-gara memaksakan diri menyentuh zona yang itu di luar kendali lo. Gua kasih contoh gini deh, ketika gua kerja sebagai seorang tenaga penjual ya kan, atau sales atau basdev apapun itu, yang mana gua kan harus menjual. Ya iyalah namanya juga sales ya. Karena pekerjaan sales itu bukan cuma pekerjaan otak. Asli, bukan cuma pekerjaan memahami product knowledge atau technical thing. No. Kita harus memikirkan, bukan cuma mikirin tentang produk kita pengen ngebantuin mereka, kita ini, kita pinter, kita enggak. Tapi lebih mendengarkan lawan bicara kita, atau pembelinya kita, atau prospek kita, atau calon pembelinya kita. Kita harus jauh lebih memahami mereka sebenarnya butuhnya apa sih? Kendalanya di mana sih? Duit kah? Budget kah? Atau mereka masih belum percaya kah sama kita? Itu loh. Dari situlah gue mulai memahami bahwa ternyata ini di kendali saya, ini di luar kendali saya. Laporan, terus target untuk visit per day, target untuk ketemu customer per day, kamu udah berusaha kontak mereka, berusaha minta appointment atau janji temu ya kan, itu di kendali lo. Tapi again, dapatnya seperti apa, mereka mau atau enggak, ditemuin atau enggak, mereka mau beli atau enggak, kita nggak bisa maksain mereka. Apalagi sampai memaksakan bahwa ayo pak beli pak, walaupun nggak punya duit ngutang sana gitu kan, nggak kayak gitu ya kan. Itu sales apaan itu namanya? Bukan sales, itu namanya rampok ya. Ketika kita paham bahwa kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah pol-polan di zona kendali kita, dan ternyata memang targetnya belum tercapai, Allah nggak mungkin lah tutup mata. Allah pasti tahu usaha lo, Allah pasti hargain itu. Nggak usah takut, nggak bisa makan, karena selama lu hidup, lu pasti dikasih makan sama Allah. Ada aja jalannya, percaya deh. Memang kalau kita ngandelin logika kita, itu akan terbatas kan. Logika kita itu kan terbatas. Makanya kita nggak bisa melihat jalan keluar rezekinya dari mana ya ntar gitu. Kalau misalkan udah nggak kerja lagi, karena memang rezeki itu bukan dari jalan logika, rezeki itu dari jalannya Allah, dan jalannya Allah itu di luar logika. Karena kata Allah kan jalannya Allah dari jalan yang tidak lu sangka-sangka. Di At-Tolak, ingat ayat 23, ayat 2 sampai 3 maksudnya. Nah, makanya sering-sering baca ya. Karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan saat ini apa yang bisa kita lakuin? Fokus aja ke situ. Belajar soal rezeki. Begitu lu udah mahir memahami batasannya, itu insya Allah jauh lebih tenang. Kamu minta sama Allah, ya Allah tolong tenangkan hamba. Lalu yang kedua, ya Allah tolong pahamkan hamba, mana yang dalam kendali hamba dan mana yang di luar kendali hamba. Lalu yang ketiga, doa lagi, ya Allah berikanlah hati yang qanaah, yang bisa menerima takdirmu ya Allah. Dan jadikanlah kami hambamu yang pandai bersyukur. Nabi SAW tuh bersabda, barang siapa di antara kalian bangun pagi dalam keadaan sehat, aman, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan telah diberikan kepadanya seluruh dunia. Teman-teman sadar gak sih, kadang-kadang kita itu terlalu keras terhadap diri sendiri, lupa berterima kasih. Apalagi terhadap Allah gitu, terhadap diri sendiri aja lupa nggak terima kasih, gimana terima kasih sama Allah ya nggak? Ketika lu gaji 2 juta, kan ada yang bilang alhamdulillah gajinya 2 juta, tapi ada banyak orang yang bilang apaan gaji cuma 2 juta, buat apa, emang bisa hidup dengan duit 2 juta? Gini loh, sekarang kita balik logikanya, ketika rezeki yang lu dapat hari ini itu kita uangkan, itu coba satu aja, tidur nyenyak. Lu tahu nggak, ada banyak orang nggak bisa tidur, mereka pergi ke psikolog, mereka pergi ke dokter, beli obat tidur, beli obat ini, terapi, itu dan kawan-kawan, katakanlah habisnya 5 juta. Lu yang tidur nyenyak tanpa perlu terapi, tanpa perlu bayar, berarti kan sebenarnya sudah mendapatkan nikmat 5 juta. Dalam bentuk apa? Mateng. Sudah matengan.
Belum feelingnya, ketika lu merasa tidurnya nyenyak, feeling tuh enak dan kawan-kawan, itu bener-bener yang countless loh, nggak bisa terhitung, nggak bisa dihitung dengan angka, priceless ya. Belum ketika lu ngirup oksigen, nah kayak gitu kan. Lu bayangin ada banyak orang di sana, bahkan tetangga gue dulu pernah ada yang di rumah sakit tuh 3 bulan di oksigen karena kecelakaan. Lu tahu habisnya berapa? 100-an juta. Lu dengan enaknya sudah bertahun-tahun, katakanlah lu 3 bulan terakhir lah, ya kan, lu nafas tanpa oksigen, tanpa bantuan alat oksigen, alat bantu oksigen maksudnya ya. Kamu tuh sudah equal dengan 30 juta sebulan. Berarti sehari itu berapa? 1 juta. Itu baru nafas doang. Belum soal makan, belum soal pup. Ada banyak orang gak bisa makan, harus diinfus, bayar lagi kan. Ada orang gak bisa pup, harus terapi, harus makan minum ini, harus ke dokter, harus minum obat anu. Habis berapa coba in total? Itu baru beberapa nikmat yang kita tahu. Gimana dengan yang tidak kita tahu? Contoh jantung, ya, bekerja dengan normal. Hihi lo olahraga enak. Ada banyak teman-teman kita di rumah sakit yang jantungnya harus dikasih ring, operasi. Belum sakitnya, belum duitnya. Lu bayangin, dalam sehari kalau diuangkan nikmat yang kita alami, nikmat yang kita terima, itu mungkin bisa puluhan bahkan ratusan juta yang kita gak sadari itu. Come on. 2 juta itu kan cuman gaji aja toh. Tapi kan tidak mewakili seluruh nikmat yang lu terima, seluruh rezeki yang kamu nikmati saat ini. Kalau seluruh rezeki lo diuangkan, wow, itu jauh banget dibanding bayangan lo. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan berkahi teman-teman kita yang ada di Sumatera dan juga di Gaza dan dimanapun yang sedang berjuang dalam jalan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.